SMA Masia, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah orang kaya sukar dan yang bisa masuk kerajaan Allah. Menurut kitab Injil Lukas 18 dan 19, sebuah eksposisi teologis, biblika dan implikasinya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah ini merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan tradisi Yahudi yang percaya bahwa orang kaya itu adalah orang yang diberkati dan dekat dengan Allah. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 mengungkapkan hal itu. Sebaliknya orang miskin dianggap sebagai orang yang tidak diberkati. Ulangan 28 ayatnya yang 15 sampai 46. Saudara, ilustrasi Kristus memakai lubang jarum dalam pembacaan di pasal 18, kalau saudara baca, ini merupakan pintu darurat di Yerusalem model lorong memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya bila mana pintu gerbang utama ditutup, maka pintu darurat lubang jarum ini digunakan sebagai pintu keluar masuk Yerusalem. Memang tidak ada kepastian bentuk aslinya, sebab pada tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Karena pintu ini cukup sempit dan rendah bagi seekor unta, maka seluruh barang itu yang dibawa oleh unta itu diturunkan. Saat unta tersebut ditarik masuk ke dalam lubang jarum itu dengan keadaan lorong yang gelap, hampir tidak ada masalah. Sebab unta adalah kategori hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Nah, pernyataan Kristus tentang unta masuk melalui lubang jarum ini makin menyulitkan bagi orang Yahudi. Karena apa? Karena unta adalah binatang haram, tidak boleh masuk. Saudara bisa lihat Imamat 11 ayat 4. Dan juga saudara, masalahnya ialah bahwa ini adalah binatang yang dianggap haram, non halal. Sama seperti orang kusta, haram, najis, dikutuk, dan tidak boleh masuk ke dalam kota. Oleh sebab itu, diksi hiperbolis dari Lukas 18 ayat 25, saudara-saudara, yang mengatakan sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ini memberikan sebuah kesan yang sangat kuat bagi orang-orang yang mendengar, bagi pemimpin orang kaya itu, bagi murid-muridnya. Akan tetapi di ayat 27 Kristus mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Reaksi dari orang-orang yang mendengarkan pernyataan Kristus ini di ayat 26 digambarkan seperti ini. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang akan dapat diselamatkan? Nah, sekarang ada muncul pertanyaan penting dari kitab Injil Lukas pasal 18 ini mengenai orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Pertanyaan penting untuk kita, di manakah sebenarnya letak kesulitan seorang pemimpin kaya ini? Dan mengapa pula mereka dan murid-murid Kristus juga salah paham? Ini pertanyaan penting untuk kita, saudara. Bagaimana maksud dan tujuan alur pikiran Kristus pada saat ia menjawab pemimpin yang kaya ini? Untuk dapat memahaminya, mari kita lihat konstruksi keseluruhan teks pasal 18 ini dan perbandingannya dengan Lukas 19 supaya kita dapat memahami alur pikiran Kristus serta maksud dan tujuannya. Kita akan mulai dari Lukas 18 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ ada seorang pemimpin kaya raya menyebut Yesus guru yang baik sambil bertanya. Kita baca
Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di ayat 19, ini adalah tanggapan Kristus. Kita baca, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah." Tanggapan dari Kristus, justru Kristus menepis sebutan guru yang baik. Dia katakan hanya Allah yang baik. Artinya pemimpin kaya ini, orang kaya ini tidak mengenal siapa Kristus dan rencana keselamatan di dalam Kristus itu. Kemudian di ayat 20, Kristus mengajukan pertanyaan balik. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum. Pertanyaan ini mengenai keselamatan menurut hukum Taurat. Ini harus betul-betul kita pahami, saudara-saudara. Pertanyaan ini adalah pertanyaan menurut hukum Taurat, bukan menurut Injil Kristus, bukan menurut keselamatan di dalam Kristus, tetapi Kristus mengajukan pertanyaan ini menurut alur pikir dari orang kaya ini. Kita baca ayat 20. "Engkau tentu mengetahui segala perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah dan ibumu." Saudara perhatikan di situ, Yesus tidak mengutip perintah pertama berkaitan dengan hubungan antara Allah dan manusia, juga perintah terakhir yang berkaitan dengan perasaan batin. Yesus hanya menyebut perintah-perintah yang berkaitan dengan hubungan lahiriah antar manusia. Saudara bisa lihat dalam Keluaran pasal 20 tentang hal itu. Nah, di ayat 21 orang kaya ini menjawab, kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak mudaku." Jadi orang ini memang melakukan ini sejak masa mudanya karena ia ingin beroleh keselamatan sebagai orang kaya. Jawaban pemimpin kaya ini, sekali lagi, ini dalam konteks keselamatan perjanjian lama, bukan dalam konteks keselamatan melalui Kristus. Saudara bisa bandingkan dengan Imamat 18 ayat 5 berkata begini, "Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan." Jadi saudara-saudara, dalam konteks hukum Taurat, bahwa orang yang melakukannya akan hidup. Lalu di ayat 22, tanggapan Kristus. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku." Dengan perkataan lain, ayat 22 ini, Kristus berkata begini, "Jika kamu ingin jiwamu selamat dengan berbuat baik, bayar dengan hartamu dan jual, berikan kepada orang miskin." Tentu hal ini, saudara-saudara, tidak mengada-ada. Ini sesuai dengan prinsip hukum Taurat, bahwa siapa yang melakukannya akan hidup. Saudara bisa lihat tadi dalam Imamat 18 ayat yang kelima. Dan juga perintah membantu orang miskin ini juga tidak mengada-ada. Ini juga sesuai dengan hukum Taurat. Ulangan 15 ayat 11 berkata, "Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka dengan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu." Lalu apa? Di ayat 23, tanggapan reaksi emosional dari pemimpin kaya ini, dari orang kaya ini. Dia ini adalah seorang pemimpin, bukan orang sembarangan. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara lihat, frasa yang mengatakan mendengar perkataan itu, lalu sebab ia sangat kaya, adalah dua alasan penting yang menjadi penyebab kesedihan hati pemimpin kaya ini. Karena menurut pemimpin kaya ini, itu tidak mungkin. Ayat 24 dan 25 adalah tanggapan balik dari Kristus kepada pemimpin kaya ini. Ketika ia melihat, ia amat sedih. Yesus berkata seperti ini,
Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, diksi hiperbolis ini merupakan sebuah pesan yang kuat bagi orang kaya ini tadi. Saudara, tanggapan Kristus di akhir percakapan kepada pemimpin di ayat 24-25 ini bukanlah tuduhan, tetapi fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya ketika ia melihat orang itu sedih. Dan juga, saudara-saudari, ini adalah fakta bahwa jika keselamatan kekal itu dapat dicapai dengan apa yang harus aku perbuat, silakan, kata Yesus, coba kamu lakukan. Ternyata ia tidak mampu melakukannya. Letaknya itu persoalannya. Lalu di ayat 26, reaksi mereka yang juga salah paham. Karena selama ini tradisi mereka bahwa kekayaan itu merupakan simbol perkenan dari Tuhan. Ulangan 28 yang kita sudah kemukakan di awal tadi. Kita baca ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Mari kita lihat penegasan dan tanggapan Kristus di ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jangan salah kutip, saudara, ayat ini. Ayat ini konteksnya, ingat baik-baik, adalah keselamatan. Kemudian, tidak berselang lama, dalam Lukas pasal 19, Kristus segera menjawab kesalahpahaman mereka tentang percakapannya dengan orang kaya di pasal 18 ini. Dengan membuktikan perkataannya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dengan memberikan contoh orang kaya yang lain dalam Lukas 19, yaitu Sakeus, kepala pemungut cukai yang juga kaya, bahkan dicap sebagai pendosa. Menurut kelahirannya, saudara-saudara, pasal 19 Lukas ini, Sakeus adalah orang Yahudi keturunan Abraham juga. Namun dengan menjadi seorang pemungut cukai, ia dipandang sebagai orang kafir, sehingga diberi cap tertentu. Mari kita bandingkan Matius 18 ayat 17. Kita lihat, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Jadi Zakeus, kepala pemungut cukai ini dicap, saudara-saudara. Ini dicap begini. Artinya, meskipun ia kaya, cap yang melekat atas dirinya ialah sebagai orang yang tidak mengenal Allah, menurut Matius 18 ayat 17 ini. Namun Sakeus ini dikatakan disebut oleh Kristus sebagai anak Abraham, disebut beroleh keselamatan. Keselamatan itu, saudara-saudara, bukan karena ia mengganti rugi 4 kali lipat, dan karena apa yang ia perbuat, seperti hanya orang kaya di pasal 18 ini. Jadi keselamatan itu bukan apa yang ia perbuat, tetapi sebaliknya ia mengganti rugi 4 kali lipat karena ia menerima Yesus di dalam rumahnya dan memperlihatkan buah kesaksian hidupnya. Mari kita baca Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Sakeus percaya, maka keselamatan itu datang ke rumahnya.
Bukan karena apa yang ia perbuat, seperti Lukas pasal 18, seperti pertanyaan orang kaya ini, apa yang harus aku perbuat? Tetapi ini terjadi oleh karena Zakheus percaya, maka keselamatan itu datang atas rumahnya. Seperti yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara Filipi dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Ketika kepala penjara itu takut dan bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus berkata di ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi saudara-saudara, baik orang kaya dalam Lukas 18 dan Zakheus yang kaya dalam Lukas 19 ini sama-sama bermasalah dalam hal kekayaan. Masalah utama mereka adalah ikatan dosa. Sama-sama bermasalah. Kita baca Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sama-sama orang-orang dua ini sama-sama. Namun yang membedakan mereka berdua ialah orang kaya dalam Lukas 18 ini mencari keselamatan berdasarkan apa yang aku perbuat dalam konteks perjanjian lama. Artinya ia tidak membutuhkan Kristus. Dan hal itu dijawab oleh Kristus, tidak mungkin bagi manusia. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin ini sebabnya adalah manusia itu berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin manusia berdosa itu, saudara-saudara, bisa diselamatkan dengan kekuatannya sendiri. Karena dosa itu merupakan pelanggaran hukum Allah. Dosa itu berarti manusia itu, saudara-saudara, jauh dari Allah, melenceng, tidak tepat sasaran, dan dosa itu hasilnya adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian dan maut. Tidak mungkin. Nah, sedangkan orang kaya dalam Lukas 19, yaitu Zakheus ini, mencari keselamatan melalui iman oleh penebusan Kristus. Jawaban Kristus yang berkata bahwa telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini, artinya oleh iman. Iman Zakheus itu mungkin bagi Allah. Kita lihat Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ini terjadi oleh justification by faith, saudara-saudara. Jadi bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Lebih dalam lagi, Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran karena iman ini di ayat 28 di pasal 3 ini ayat 28 sampai 30 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya ayat 30, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat karena iman. Saudara-saudara, di sini Paulus lebih memperdalam apa artinya, saudara-saudara, mengenai keselamatan menurut perjanjian baru di dalam Kristus itu. Nah, sebagai perbandingan, saudara, peristiwa gereja perdana ini contoh kasus yang sangat menyolok. Bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 47 bahwa keluarga Cornelius ini bukan Yahudi. Dan ini tidak dapat dicegah oleh Rasul Petrus pada waktu mereka menerima Roh Kudus yang sama oleh iman. Kita baca ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi menerima keselamatan sama seperti orang Yahudi. Itu hanya mungkin karena iman kepada karya Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati itu. Amin, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang memberi kita kekuatan untuk kita dapat mengerjakan keselamatan itu. Seperti di dalam Filipi pasal 2 mengatakan, kerjakan keselamatanmu, sebab Allah yang mengerjakan itu. Pertama-tama Allah yang mengerjakan
mengerjakan keselamatan itu bagi kita oleh iman, maka kita diberi kekuatan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Nah, mari kita lihat implikasinya mengenai orang kaya sukar dan orang kaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Implikasinya bagi kita membaca 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, implikasi menurut 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ini bagi kita, saudara, itu berbicara tentang orang Kristen yang mempunyai kekayaan. Orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah diselamatkan. Apa yang perlu mereka kerjakan dengan semua apa yang mereka miliki? Ini petunjuk yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius supaya Timotius mengajar jemaat. Ada 2 kali kata peringatkanlah. Artinya orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah diselamatkan oleh iman, mereka perlu berjaga-jaga, perlu ingat dan waspada supaya seluruh kekayaan dan harta benda yang mereka miliki itu dipakai untuk dinikmati dan memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak mungkin kami kerjakan untuk memperoleh keselamatan, Engkau telah mengerjakannya bagi kami melalui Kristus. Dan ini adalah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam setiap kehidupan, pelayanan, kesaksian, dan rumah tangganya. Biar Roh Kudus menopang, sehingga Tuhan oleh kekuatan kuasa-Mu kami berlimpah-limpah di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami semua anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.